Angkatan Laut Iran dilaporkan menggelar latihan rudal bertajuk Sustainable Power 1404 mulai Kamis pada 21 Agustus 2025. Dilaporkan latihan ini akan berlangsung selama 2 hari di Samudra Hindia Utara dan Laut Oman, melibatkan unit permukaan, bawah permukaan, penerbangan, rudal pantai ke laut, rudal berbasis laut, dan unit peperangan elektronik. Mengutip dari Tasnim, juru bicara latihan Laksamana Abbas Hassani mengatakan bahwa peluncuran rudal, latihan peperangan elektronik dan operasi drone akan dilakukan berdasarkan pengalaman latihan sebelumnya dan instruksi baru. Hassani menjelaskan berbagai rudal jelajah jarak pendek, menengah hingga panjang akan dilakukan untuk menghancurkan target mengambang di permukaan laut. Ia menegaskan latihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan tempur, memperkuat perencanaan serta pengendalian operasi, menciptakan efek pencegahan serta membangkitkan harapan bangsa Iran. Semua itu, kata Hassani, dilakukan dengan mengandalkan keahlian para ahli dalam negeri. Pasukan pendudukan Israel memulai fase kedua operasi militer Gideon's Chariots di jalur Gaza pada Rabu 20 Agustus 2025. Operasi ini menjadi manuver darat utama setelah serangan udara sebelumnya menewaskan ratusan warga Palestina hingga melemahkan layanan kesehatan di Gaza. Mengutip dari Tribun News bahwa dukungan serangan udara, Israel menargetkan wilayah selatan dan utara Gaza. Juru bicara IDF menyebut divisi ke-162 telah bergerak dari Jabalia di barat laut sebagai bagian dari rencana memperketat pengepungan kota Gaza. Operasi ini diperkirakan bisa berlangsung lama, tetapi dapat dihentikan bila ada keputusan politik. Manuver melibatkan unit wajib militer yang didukung 133.000 tentara cadangan. Otoritas pendudukan Israel juga memperingatkan pemukim di sekitar lokasi pengungsian Gaza tentang potensi ledakan dan tembakan artileri. Operasi Gideon's Chariots dinilai sebagai bagian dari rencana pembersihan etnis terhadap penduduk Gaza. Strategi ini bertujuan mengurangi populasi kota melalui pengepungan, penghancuran, dan pemindahan paksa. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel Yoav Katz menargetkan seluruh jalur Gaza berada di bawah kendali penuh Israel pada Kamis 21 Agustus 2025. Serangan darat ini sebelumnya disetujui pada Selasa 19 Agustus lalu. Sebagai persiapan pendudukan, ratusan ribu warga Palestina di kota Gaza diperintahkan untuk mengungsi ke selatan. Mengutip dari Tribun News bahwa rencana ini diumumkan setelah pembicaraan tak langsung dengan Hamas mengenai gencatan senjata dan pembebasan sandera berakhir tanpa hasil. Juru bicara IDF Brigadir Jenderal Evi Devrin menyebut Hamas sudah dilemahkan setelah perang berkepanjangan selama 22 bulan. Di satu sisi, Hamas melaporkan 25 warga sipil tewas akibat serangan Israel pada Rabu, termasuk 3 anak dan orang tua mereka di kamp pengungsi Sati. Gerakan Ansar Allah Yaman mengecam keras pertemuan yang digelar di Paris antara Menteri Luar Negeri Suriah Ashad al-Saibani dan delegasi Israel. Melalui pernyataan resminya, kelompok tersebut menilai langkah Suriah sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Suriah. Mereka menyebut faksi bersenjata di Suriah hanya menjadi alat kekuatan asing yang melayani proyek Zionis. Mengutip dari Al-Mayadin pada 20 Agustus bahwa Ansar Allah menilai pembicaraan itu dilakukan saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tengah mengumumkan langkah eskalasi baru di Gaza. Mereka juga menuding Israel terus menyerbu Masjid Al-Aqsa dan mendorong proyek Israel Raya. Kelompok itu menuduh kepemimpinan Suriah membuka pintu normalisasi dengan Israel meskipun agresi militer terhadap Suriah masih berlanjut. Ansar Allah menegaskan penolakan terhadap segala bentuk normalisasi dengan Israel serta mendesak negara-negara Arab menghentikan langkah yang mereka sebut sebagai jalan pengkhianatan agama dan moral. Serangan Israel di jalur Gaza pada Rabu 20 Agustus menewaskan sedikitnya 81 warga Palestina. Militer Israel mengklaim telah memulai tahap awal serangan untuk merebut kota Gaza yang masih dihuni hampir 1 juta penduduk dalam kondisi berbahaya. Selain korban serangan udara, 3 warga Palestina dilaporkan meninggal akibat kelaparan, sehingga total kematian terkait kelaparan mencapai 269 orang termasuk 112 anak-anak. Mengutip dari Al Jazeera bahwa Israel juga menyerang sebuah tenda pengungsian di Gaza Selatan menewaskan 3 orang. Sementara itu, jalur Gaza kini menghadapi krisis pangan parah akibat blokade serta serangan berkelanjutan yang menghambat masuknya makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.